Sebelum membeli mobil, pastikan kita tahu dulu harga on the road-nya atau harga OTR-nya berapa di wilayah tersebut. Sebelum video ini dilanjutkan, tonton juga video rekomendasi di pojok kanan atas dengan cara langsung mengkliknya. Video yang sedang Anda tonton tidak akan terclose. Video kanan atas, beli mobil harus dipinta bonusnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini gua mau berbagi tips. Semalam ada yang nanyain, mobil segini kemahalan enggak ya? Jadi gini, mobil itu kan masing-masing tiap daerah berbeda ya. Maksudnya harganya itu misalkan harga Jakarta dengan harga di Surabaya itu pasti berbeda. Harga di Jakarta dengan harga di kayak misalkan di luar pulau juga pasti berbeda. Nah, sebelum membeli mobil, pastikan kita tahu dulu harga on the road-nya atau harga OTR-nya berapa di wilayah tersebut. Nah, terus bagaimana cara menghitung bagaimana cara menghitung apakah mobil itu kemahalan atau kemurahan gitu ya. Caranya adalah dengan menghitung selisih, dan artian gini. Dengan menghitung selisih itu misalnya gini. Harga mobil 100 juta misalnya harga misalkan DP-nya 20%, katakanlah 20 juta. Nah, terus cicilannya berapa tahun dan berapa? Misalkan cicilannya 3 juta. 3 juta kali misalkan 5 tahun misalkan. 3 juta dikali 5 tahun itu kan berarti 60 ya. Karena satu bulannya kan 12 kali 5 berarti ya 60 berarti 3 juta kali 60 itu 1 juta 180 ya, 180 jutaan. 180 juta ditambah dengan DP 20% misalkan. Itu kan otomatis jadi 200 jutaan ya, 200 jutaan nih. Matematika saya agak bodoh nih. 200 juta dari harga ini, dari harga 100 juta misalkan ini ya. Jadi selisih kreditnya itu kurang lebih marginnya itu 100 jutaan lah ya. Kalau misalkan emang harganya sampai 100 jutaan itu bisa dipastikan mobil itu mahal. Karena umumnya itu kisaran margin leasing atau leasing atau dealernya itu leasing sih. Leasingnya itu ngambil marginnya itu kisaran 30 sampai 50 jutaan gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, misalnya sampai 80 juta sampai 100 juta apalagi, ya itu otomatis kemahalan ya. Nah, tetapi itu bukan satu-satunya patokan gitu. Misalkan kita juga mesti mempertimbangkan apakah asuransinya all risk 4 tahun itu atau kombinasi antara all risk dan TLO. Karena apa? Karena itu berpengaruh. All risk itu kan maksudnya dia mengcover semua ya, entah itu kecelakaan ringan, baret ringan. Kalau TLO kan hanya untuk kehilangan aja gitu. Nah, atau misalkan kasus-kasus yang misalkan kehilangan atau kecelakaan yang besar gitu, yang sampai 75% gitu baru tercover, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada harga. Kenapa pada harga? Ya karena otomatis asuransinya juga dihitung dong. Asuransinya dihitung, bla 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 bla. Nah, asuransinya itu dihitung, jadi otomatis harganya juga ikut pasti naik. Cuman ya kan enggak signifikan lah ya. Katakanlah misalkan harga all risk itu per tahunnya 25 juta, misalkan kali 5 tahun itu berapa? 2,5 juta kali 5 berarti kurang lebih 12,5 selisihnya. Ya mesti ditanyain juga. Terus dalam arti kita juga mesti dalam video sebelumnya pernah dibahas bagaimana agar kita enggak rugi-rugi banget bahasanya, tapi bukan rugi sih, kita sebenarnya menuntut bonus aja gitu. Karena kadang kalau bagi pemula kita nggak paham ya, kita mesti ke dealer itu ngapain aja. Itu boleh dilihat di deskripsi, ada lagi penjelasannya. Oke guys, mungkin segitu dulu tips kali ini, vlog kali ini, pagi ini. Nanti disambung lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.